hadis ini Rasul nunjukin ibu hidup ini kadang-kadang nggak mulus, betul nggak? Transaksi apapun kita kudu punya bukti. Contoh gini, ibu bendahara Majelis Taklim gitu kan, pengeluaran masih ada gitu kan. Ternyata ibu ketuduh sama orang yang suka sama kita nggak suka. Ibu ini uangnya nggak ada buktinya, habis tak kemana? Nah, gitu kan bun? Ketuduh nggak? Nah berarti ibu harus apa? Punya bukti. Duh gimana sih? Nih bukti gue belanja. Ya kan bu? Nih gue beli ini, buktinya ada toko ini penting. Karena ini urusan dunia bu, dunia. Bener ibu, ada bilang Bu Dewi kalau uang tuh nggak ada saudaranya, betul nggak? Mau kakak adik, mau adik kakak, mau siapapun itu kudu ada bukti hitam di atas putih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Para bunda, wajah Ustazati yang saya muliakan, para bunda semua, alhamdulillah pada siang hari ini kasih Allah kesempatan kita bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka thalabul ilmi. Semoga kita semuanya jadi hamba-hamba Allah yang bertambah ilmunya, manfaat ilmunya, dan akhirnya nilai ibadah kita bertambah insya Allah. Selawat dan salam mudah-mudahan Allah tetap limpahkan kepada beliau junjungan kita Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah di yaumil kiamat kelak kita mendapat syafaatnya. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik para bunda yang saya sangat muliakan, mari kita buka buku ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'umi fid dharaini amin. Bunda baca, Ibu. Bu ini buat Quran. Gini lagunya gini kalau ngaji baca ini. An Mu'ad bin Jabal. Nah gitu Bu, ayo. An Mu'ad bin Jabal. Nah, koma ya. Qala. Nah, gitu. Ini bukan Quran, gitu kan. Ini hadis. Qultu ayo. Qultu ya Rasulullah. Nah, terus akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni 'anin nar. Qala laqad sa'alta an azim wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah ta'ala alaihi. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus sholata wa tu'tiz zakata wa tasumu ramadan wa tahujjul bait. Summa qala hal adulluka ala abwabil khair. As-sawmu junnah was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata yutfi'ul ma'unna. Anil maboji'i hatta balagha ya'maluna summa qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa darwati sanamihi. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amril islamu wa amuduhu as-salatu wa dirwatu sanamihil jihad. Summa qala ala ukhbiruka bimalakin dalika kulli. Qultu ya bala ya Rasulullah. Kuf
akhfa 'alaika hadza Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada sahabat yang bertanya pada Rasul, mana perbuatan yang gampang masukkan orang ke surga dan menjauhkan dari api neraka? Kata Rasul, mudah itu, mudah bagi orang yang dimudahkan, mudah bagi orang yang dapat hidayah. Apa diantaranya kata Rasul? Beribadalah kepada Allah, kita tidak bisa menyekutukannya, kita nggak boleh menyamakannya dengan segala apapun. Saya sih kalau bodrek mah sembuh kok. Pokoknya bodrek deh gue mah. Iya, kata sebelah yang saya parame kalau saya. Kata malaikat, woi mana Allahnya? Iya kan? Ya. Perkataan itu sebenarnya bisa juga musyrik, bisa enggak. Kalau orang yang ahli ngaji, biasanya perkataan itu sih di sininya ada Allahnya. Cuma ngomongnya karena kebiasaan jadi kayak nggak ada Allahnya. Makanya dirubah kebiasaan. Alhamdulillah saya sih cocok dengan bodrek ya gestik. Cuma kan ya. Kalau Allah nggak nyocok, cocok nggak? Cocok. Jadi yang bikin cocok itu bukan bodreknya, bu siapa? Allah. Lantara doang. Iya, lantara. Mau namanya apa? Kayak bu yang penting Allahnya itu yang penting. Mau obatnya yang generik kayak yang mahal kayak yang apa yang dokternya profesor kayak dokternya doktor kayak dokternya puskesmas kayak. Yang penting adalah Allahnya itu. Jadi makanya apa namanya? Jangan sekutukan, jangan samakan Allah dengan apapun. Ini kalau ngomong kudu ada bener. Insyaallah. Insyaallah kalau bodrek mah kayak cocok dah. Insyaallah bun. Alhamdulillah. Itu kan namanya apa? Masih ada sandarnya kepada Allah. Tahu-tahu gini ngomongnya. Kalau mama pak nyari uang pak, semuanya nggak makan tahu. Berbahasa kan? Kalau mama nggak pinter nyari uang, cielah mama. Bahasa. Itu kan bu? Mana Allahnya? Ya kan? Kalau mama nggak pinter nyari uang, gembel semua serumah ini tahu. Itu kata-kata pertama ada sombongnya nggak bu? Arogan tuh. Lakinya kayak nggak ada laki sama sekali. Iya kan? Kalau mama nggak pinter nyimpen, dari mana pak kita beli itu? Yang nyimpen mama yang nyari? Apa? Nyimpen doang, gede omong ya bu ya. Nah jadi hati-hati bu kalau ngomong, jangan sampai ada unsur arogan, unsur apa? Kesombongan. Kan kita nggak kerja nih, yang kerja ayahnya. Tapi kalau ngomong masya Allah, gitu kan? Kalau nggak karena mama nggak bakal bisa beli ini beli itu. Tapi uang dari papa bu ya nggak. Yang diajak ngomong udah lakinya, ya kan? Ngomong gede tuh. Pertanyaannya gini, itu kan nggak kerja lu. Yang kerja kan abang gue. Bisa ngomong kayak gitu sih. Timbang bagi doang bisa orang bisa ya bu ya. Bagi sono, bagi sini, simpen deh tuh bagi. Gitu. Yang susah kan yang nyari. Karena usahanya maksimal. Maka omongan apapun sandarkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak punya uang banyak mah nggak bakal kedokteran tahu anak kita. Belum tentu. Anaknya beasiswa, ya kan bu? Anaknya jalur prestasi. Ya gitu bu. Jadi kata-kata itu terbantahkan oleh apa? Kalau nggak punya uang mana mungkin di UI dokteran anak kita. Ada anak orang yang nggak pakai duit. Ya kan bu? Nah makanya jangan semua kayak semua dibeli dengan uang. Gitu. Apa akhirnya? Akhirnya gitu kan takutnya kita menyekutukan Allah dengan uang. Ya kan bu? Ya. Menyamakan Allah dengan uang. Ada anak tukang beca bu, tiga-tiganya dokter, profesor, dokter. Coba bu, apanya ngasih biaya pak? Banyak ngasih makan semampunya, ternyata anaknya insya Allah otak beasiswa.
Nah, jadi intinya kalau pingin ke surga, pokoknya jangan sekutukan Allah dengan apapun. Karena kan suka ini Bu, mengandalkan otak kita doang. Nggak mungkin kalau nggak punya uang mah bisa ini bisa itu. Ada yang mungkin Bu. Kalau Allah berkata iya, idza arada syai'an Allah bilang jadi. Iya kan? Jadi nggak harus apa kata ibu, apa kata Allah. Tiba-tiba ketemu orang itu baik banget, gitu kan? Bu anaknya ada masih sekolah Bu, ada apa? Mau kuliah? Iya nggak punya uang Pak karena anaknya nangis mau kuliah. Bisa biayain Bu, tuh kan? Pinter enggak apa enggak ketemu orang yang ternyata saya biayain kan? Itu namanya idza arada ayyaqula syai'an ayyakun faya. Udah Bu. Tapi yang pasti semuanya butuh berproses, ya kan Bu? Ya. Nggak tiba-tiba begitu. Pasti Allah ada balasan dari amal ibu yang Allah suka balasin lewat anaknya kan. Amal yang mana? Jadi nggak tahu, ibu yang tahu. Apakah ibu suka nolong orang tanpa minta biaya? Apakah ibu rajin nyabuin masjid? Semua tuh Allah yang balasnya sekarang juga Bu. Nanti saya pasti juga. Tapi kan yang sekarang nyata banget. Makanya kalau ibu nggak pelit itu betul. Kalau ibu jangan pelit itu betul. Si Allah siapkan lebih indah lagi. Gitu. Ya. Terus Bu, lagi Bu. Apa lagi Bu? Oh, mendirikan sholat. Setelah kita nggak boleh menyekutui Allah, 2 mendirikan sholat. 3 zakat. 4 berpuasa. Kenapa puasa ditaruh nomor 4 di sini buku ini, gitu kan Bu? Kenapa yang depan itu adalah apa Bu? Menyekutukannya. Ya, dia yang bersih itu, yang Allah bersihin tuh bukan sholatnya. Ini kan posnya Bu ya. Posnya udah jelas nih. Lewatnya nih Bu, lewatnya nih. Menuju ke pos itu lewatnya banyak ujiannya. Banyak orang ngajak musyrik, banyak orang ngajak segala macam. Ibu udah khusyuk banget tuh sholat duha, sholat malam, banyak uji. Ibu khusyuk banget. Tahu-tahu ada ujian sedikit meleset ke dukun. Tetangga yang ngajak. Teman. Iya, udah teman yang ngajak. Ya bilang nggak usah Bu, ya nggak usah nggak. Begitu. Jadi kalau gitu nomor 2 kan? Nomor 2 kata Allah. Sholat. Kemudian tanya lagi, maukah engkau aku beritahukan tentang pintu-pintu kebaikan? Pintu nih Bu. Puasa adalah perisai, sedekah adalah menjadi penghapus kesalahan. Sholat, apalagi Bun? Puasa, apalagi Bun? Zakat. Ya, sini puasa adalah perisai, sedekah adalah mematikan kesalahan. Ya. Air yang dapat mematikan api. Ya. Jadi air dapat mematikan api dan sholat menjadi ya. Kalau saya bukan air musuhnya. Ngopi dulu kali. Tengah malam ngopi baru sholat malam gitu kan? Iya. Sholatnya seseorang tengah malam. Ya Bu. Kemudian Allah berfirman, lambung mereka jauhkan lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Maksudnya jangan nempel banget. Tidur jam 8 bangun jam 5. Kasurnya mahal 60 juta. Makanya ibu beli kasur jangan mahal-mahal. Gimana Bu? Kalau mahal-mahal Bu? Ini lengket. Nempel. Males bangun. Tapi kalau udah agak repes, agak tipis, apa-apa, udah tua ini maknya. Ya, butuh bangun malam ini, Itu. Yang belum pernah bangun malam, cobain Bun. Cobain. Gimana rasanya? Enteng. Udah enak. Biasa. Iya. Salah bangun dari situ. Iya. Ya. Jadi itulah apa Bun? Perintah yang disuruh oleh Allah agar kita mudah menjadi penghuni surga. Sholat itu adalah utama, gitu Bun, perisai Bun. Itu utama udah. Karena yang bedain antara orang kafir dan orang mukmin sholatnya itu Islam. Sholatnya itu.
Jadi berbusa ngomong Islam, kalau nggak sholat ya percuma. Jadi bahkan melebihi orang kafir, rendahnya lebih orang kafir bang. Biasanya nggak ada, Insya Allah. Alhamdulillah min. Ya. Allah ngasih kita kewajiban jangan ditinggalkan. Ya kan Bu? Ya. Udah Bu ya. Nah, jangan tinggalkan kan? Ya. Ada batasan jangan dilanggar. Tentang kewajiban. Ya. Ya sholat. Tahu kan kewajiban kan? Ya sholat, puasa, zakat, haji kewajiban. Ada batasan jangan dilompatin. Bun batasannya dia laki orang. Nah, ada batasannya kan Bu? Oh ini tanah adik, ini tanah kakak. Ada batasannya. Oh ipar, gitu kan Bu? Oh ponakan, oh sepupu, oh ini tetangga, oh ini suami, semuanya ada batasannya, gitu loh Bu. Ibu marah sama suami, apa kan gila tau? Gini. Maaf, ini termasuk orang melanggar batasan tidak? Ya kan? Ya. Ada batasannya. Seberapa kita boleh marah sama suami? Kan gitu Bun. Ada batasannya. Karena kita kan bagaimanapun istri. Marah boleh nggak? Boleh, cuma ada batasannya. Kita nafsu saja. Itu dia. Berarti kita belum mampu untuk batasannya itu belum tahu begitu. Asal marah kayak kesetanan. Nanya. Iya. Asal marah negurnya lama banget. Berarti ibu apa? Melanggar batasan. Sama temen akrab banget. Makan sama temen Tanah Abang, sama temen ngerumpi tiap hari, makan tiap hari, ketemu tiap hari. Bu itu temen lo. Nah, saya tanya, ada batasannya nggak? Nah itu Bu, itu loh Bu. Maksudnya hadisnya begitu Bu, bahwa kita ada batasan. Iya kan? Temen, masya Allah kalau udah baik sama temen, lakinya dikalahin, cuekin. Untuk temen semua temen, iya kan? Berarti orang itu apa? Nggak tahu batasan. Rahasia kamar jangan bilang sama temen ya Bu ya. Nyimpen berlian jangan dikasih tahu temen nyimpennya di mana. Ya sekarang lagi baik. Tahun depan selek. Dia udah tahu kunci rahasia kita, udah tahu berangkas kita. Maaf, kalau dia marahan bisa nyolong nggak kira-kira? Itu yang salah Bu. Kita karena waktu itu nggak tahu batasan. Semua ada batasan. Kata lakinya, bini gue tuh sama temen tuh Bu Dewi tuh udah kayak amplop sama rangko, udah kayak tai sama kentut. Gitu ngomong itu kan Bu ya? Iya kayak gitu. Tapi ingat pasti ada seleknya kan Bun? Iya pasti. Iya. Nah ini Bun, ini kan Bun ya. Jadi hadis ini kata Rasul, hidup ini memang perlu bikin batasan. Semua temen pokoknya udah semua ini rahasia kasih tahu semuanya. Saya mah orangnya fair, terbuka gitu ya, lihat dulu. Ya kan Bun? Kamar itu milik kita. Semua tamu ke kamar. Ya kan lucu kan Bu? Tapi kita nggak tahu batasan. Ada, makanya maka janganlah kamu melampauinya, dan telah mengharamkan beberapa perkara, maka janganlah kamu melanggarnya. Ada yang namanya haram, ada yang namanya halal. Yang halal dikerjakan, yang haram jauhin. Dan dia telah mendiamkan beberapa perkara sebagai kasih sayang kepadamu, dan bukan karena lupa. Janganlah kamu membahasnya. Rasul itu kadang-kadang kalau ada pekerjaan sahabatnya yang Rasul diem saja, berarti itu boleh. Bukan Rasul lupa, bukan Rasul tuh pelin-pelan, bukan, dalam rangka merahmati sahabatnya. Oh masih toleransi, masih boleh lah gitu. Artinya apa? Rasul pun juga dibikin hukumnya fleksibel gitu kan Bun, nggak semuanya enggak gitu. Nah jadi hadis ini memang global, cuma rinciannya banyak ini Bun. Iya kan, rinciannya banyak. Kenapa orang berantem? Karena biasanya ada batasan yang dilanggar. Kenapa adik kakak ribet mulu? Karena ada batasan yang dilanggar. Gitu loh Bu. Tapi kalau udah Bun, kita dulu dengan adik waktu masih kecil beda kan dengan sekarang Bu?
Sekarang ada batasan tidak? Karena kita ada suami, ada anak, ya kan. Walaupun dia adik, waktu dulu kita kan adik mata ya apa, tapi ada batasannya. Nah, kenapa? Agar kita bisa apa? Bisa lestari, bisa nyaman. Semuanya ada batasannya. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan kalau aku kerjakan Allah cinta, manusia juga cinta. Zuhud itu kalau bahasanya gitu, maruk. Jangan maruk. Itu mana zuhud itu gitu. Iya kan? Zuhudlah kamu terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu. Zuhudlah kamu akan dunia, maka Allah akan mencintaimu. Bun, maaf, ibu punya deposito nggak pernah kecuil dikit pun. Zakat nggak mau, sedekah nggak mau, pokoknya adanya eman, sayang. Kalau bisa nambah. Itu zuhud apa maruk? Maruk. Gitu, ya kan Bu? Tapi kalau zuhud gimana? Ya nambah. Iya bukan apa-apa Bu. Ya nambah. Tapi jangan lupa, zuhud itu ya jangan terlalu nambahnya sampai lupa zakat, sampai lupa sodako, sampai lupa ngasih orang lain, sampai lupa nyumbang orang, sampai lupa nyumbang ponakan, sampai lupa nyumbang adiknya ada rumahnya kebakaran, gitu kan Bu. Kalau ibu itu zuhud alias nggak maruk, katakanlah adik kebakaran rumahnya, dek bangun rumahnya dek, kakak yang bangun, kakak yang nanggung semen semua deh, sampai jadi. Yang gimana yang lain? Aku bata patungan sama yang lain ya, contoh gitu. Itu zuhud namanya Bu. Gimana Bu? Nggak maruk banget sama harta yang dimilikinya. Maaf Bun, kaya itu boleh Bun, boleh nggak Bu? Boleh banget. Tapi jangan sampai dunia itu di otak kita, di hati kita, di genggaman kita gitu loh Bun. Kalau terlalu Bunda pegang sampai di otak, dipikir sampai di sini sayang, maaf, ger kebakaran habis. Udah gila nggak? Gila. Kenapa gila Bun? Karena ibu nggak zuhud. Zuhud itu adalah jangan naruh dunia di otak, di pikiran, di perasaan. Jadi begitu bangun melek inget dunia, inget tabungan, inget duit. Begitu mau merem inget harta kita, apa mau melek inget lagi itu. Padahal begitu melek gimana Bun? Ya Allah, alhamdulillah masih hidup. Langsung deh alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Alhamdulillah saya masih hidup ya Allah, dan saya masih dikasih bangun gak stroke ya Allah, alhamdulillah, masya Allah. Sedekah pagi itu kan Bu? Zuhud gak itu? Zuhud. Iya kan? Kalau maruk, jadi lawannya tuh maruk Bu. Kalau maruk enggak inget itu. Kita pokoknya langsung nyari buku tabungan, langsung buka. Kayak gitu. Nah, jadi ibu yang saya sangat muliakan, kata Rasul, zuhudlah pada harta, Allah akan suka. Terus zuhudlah terhadap apa yang ada di sisi manusia, maka manusia akan mencintaimu. Tadi buat kalau ibu katakanlah uangnya agak sedikit lebih, keponakan semua sayang. Kira-kira ponakannya sama ibu seneng nggak? Wah kemana ya, nggak datang ya? Tante kemana? Om kemana? Ya di Arab, kenapa? Pasti kalau ketemu tuh dia ada kebelah. Tapi kalau nggak gitu, bodo amat lo datang kayak nggak datang, nggak pernah ada yang nanya Bun. Iya kan? Nggak pernah ada yang butuhin sama sekali. Begitu datang wahnya wah. Aku juga seneng kan Bu ya, dibutuhin anak-anak ponakan gitu kan. Padahal ngasih uang nggak banyak, ngasihnya cuma rutin gitu loh Bun, rutin. Kalau ketemu nggak banyak, mas sayangnya tuh ada sayangnya, gitu. Kalau ke rumah ibu juga ibu welcome, hangat, kan gitu Bun. Nginep ya neng sini neng. Malah diajak beli nasi uduk yang murah-murah aja Bun, beli es krim. Itu kan namanya Bun, namanya ibu zuhud, namanya Pak Zuhud itu ya begitu, nggak terlalu apa Bun. Maka orang akan suka, akan dibutuhin sama orang lain, akan dicari oleh orang lain. Kita Bun dicari orang itu karena amal kita. Kalau nyebelin dicari atau dicuekin? Datang ibu yang suka nyebelin mulu kelakuannya, gini datangnya, datang lagi.
Kalau dia datangnya aman. Iya. Kalau dia nggak kesini aman, apanya sih? Nah, gitu kan Bu? Boro-boro nyari, datang aja orang matanya begini, nggak suka karena apa? Bikin masalah mulu, duitnya pelit, udah sombong, kalau ngomong harta mulu, nggak pernah ngasih apa-apa keponakan, nggak pernah ingat kakak adik, kalau ngomong nganggulin dunia, habis beli cincin, beli berlian, beli sawah, beli sapi, ngomong mulu itu. Pamer doang. Beli rumah baru, beli apa lagi Bu? Beli rumah, beli apa lagi Bu? Kontrakan, beli gelang, beli kalung baru, masya Allah, ngomong tuh ngomong, nggak ada yang nanya ngomong deh tuh. Sombong. Iya bener Bu, tapi dia nggak zuhud, nggak peduli sama ponakan. Jadi ponakan dia datang begini aja, datang dia. Iya kan, nggak dicari orang. Tapi kalau yang ibu zuhud sama manusia, cari ibu. Oh, datang ya lama. Wah apa Wak? Mau bakso Wak? Masih uduk. Es krim seneng ponakan Bu ya. Nah, itulah Bu, itu makna zuhud itu gitu. Ternyata memang kalau kita sayang pada manusia itu perlu ada bukti kan Bu. Ngomong doang, aku sayang padamu. Datang nggak pernah bawa apa-apa, sayang nggak Bu? Enggak lah. Ngomong doang, omong doang. Kalau sayang ponakan mah, ponakan diajak jajanin ya Bu ya. Ke tanah Abang, ayo beli kudungan bareng sama tante yuk, gitu. Atu kudungan. Ayo beli ntar makan tempe bareng-bareng ya. Gitu umpama gitu. Nah, jadi emang perlu zuhud kepada orang-orang sekitarnya. Maknanya apa? Mentingin. Janganlah membuat kemudorotan pada diri sendiri dan juga pada orang lain. Bu, ada orang senengnya nolong orang, dirinya hancur, ada nggak? Ada. Juga nggak boleh begitu Bu. Lilin. Iya kan? Jangan buat dirinya melarat dan bikin orang lain melarat. Susah gitu. Jangan bikin diri susah gitu loh Bu. Nggak boleh juga nggak boleh Bun. Ibu punya motor, motornya dikasih orang jalan kaki kitanya. Baik sih Bu, cuma kan ini ayatnya gimana hadisnya? Jangan buat susah diri kita gitu loh. Kalau mau ya gue boncengin, ya kan? Atau lo minjem kalau gue lagi kagak pakai kan gitu Bun. Begitu Bunda. Itu maknanya. Pokoknya ibu jangan membuat dirinya susah dan jangan juga nyusahin orang lain. Jika tuntutan semua orang dipenuhi, niscaya akan ada orang yang menuntut harta dan darah satu kaum. Akan tetapi bukti harus diajukan bagi yang menuduh dan sumpah bagi yang mengingkari. Ini hubungan antar manusia Bun. Apa Bun? Artinya apa? Kalau ibu ternyata ketuduh, nah kita lihat, ketuntut, kefitnah, kata Rasul, kamu harus punya pegang barang bukti. Kalau enggak, itu ya Bun. Rasul ajarkan supaya ibu nggak ketuduh, harus punya barang bukti. Contoh gini, saya bendahara, dituntut oleh orang-orang, katanya saya nggak transparan. Hadis ini Rasul nunjukin ibu hidup ini kadang-kadang nggak mulus, betul nggak? Transaksi apapun kita kudu punya bukti. Contoh gini, ibu bendahara menjadi saklim gitu kan. Pengeluaran masih ada, gitu kan. Ternyata ibu ketuduh sama orang yang suka sama kita nggak suka. Ibu ini uangnya nggak ada buktinya, habis tak kemana? Nah, gitu kan Bun? Ketuduh nggak? Nah, berarti ibu harus apa? Punya bukti. Duh, gimana sih? Nih bukti gue belanja. Ya kan Bu? Nih gue beli ini, buktinya ada toko ini penting. Karena ini urusan dunia Bu. Dunia. Bener Ibu, ada bilang, Bu Dewi, kalau uang tuh nggak ada saudaranya. Betul nggak Bu? Mau kakak adik, mau adik kakak, mau siapapun, itu kudu ada bukti hitam di atas putih. Dek, ini rumah mama gitu kan ya. Dibagi 5. Bagian lo gue kasih ya. Bagian lo gue kasih ya. Ngerti Bu? Beres udah. Ibu kagak minta bukti apa-apa. Semuanya mati. Anaknya semua ada. Kira-kira anaknya ribut ya Bu? Kata anak yang ini rumah nenek. Kata yang ini rumah nenek, berarti rumah gue juga dong. Akhirnya yang atuh mau bangun kamar. Rumah nenek soalnya. Padahal kakak yang pertama udah ngebeli kepada adik-adik semuanya. Nah, salahnya emang salahnya ibu nggak ada hitam di atas putih. Bikin matre, bikin tali pakai matre, gitu kan? Bukti tanda tangan bahwa
tanggal sekian, jam sekian, hari ini saya Dewi Ani Endrian sebagai kakak sudah berikan uang sekian puluh juta sebagai pembelian rumah ini. Hari kedua sama itu tantangan begitu, anak-anaknya pada ribet. Ada nggak? Kata anak-anak saya bilang ini ya, ini punya mama. Mereka sepupuan Bu ya. Kita udah pada mati. Iya kan Bu? Ribut gak? Untung anak kita megang bukti lo ini loh, mama doang ngasih. Berarti ini bukan rumah kalian, ini rumah kami. Tapi kalau mau kesini ya boleh sebagai rumah induk, tapi nggak boleh ngehain, nggak boleh kamar ini punya tato renovasi, bukan, ini punya kami karena mama dulu udah ngebeli, udah bayarin. Orang Jawa udah nyusuin, susuk kembali, udah ngembaliin ke kamu. Jadi dulu harga rumah ini 500 juta, kan berlima tuh. Jadi mama cepet kasih yang lain, cepet, udah lunas rumah kami nih. Ini buktinya. Iya kan gitu Bun. Ini loh Bun. Hadis itu ini Bun. Ya Kak. Jika tuntutan semua orang terpenuhi, saya akan ada orang yang menuntut harta dan darah satu kaum. Begitu Bu. Urusannya bisa darah nggak Bu? Urusannya bisa darah nggak? Bisa. Berantem. Bunuh-bunuhan. Dari apa? Dari ibu tidak punya barang bukti. Gitu loh. Bukti wajib Bun, wajib banget. Makanya pengadilan apa ketok palu itu kan langsung susah Bun ya. Apa bukti dulu, saksi dulu, bukti apa? Lewat CD. Itu sambung, ramu sambung. Ramu kan sambung kan? Sambung, ribet urusannya. Sampai enak nggak Bu? Enak banget sih. Iya sih. Ya maaf ya kesambung. Karena buktinya tetap terus ada terus. Bukti baru, Masya Allah. Ya Allah Bun, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari fitnah. Yang itu Bun ya. Mau anak-anak kita semoga nggak gitu ya Bu ya. Yang lurus nah. Gitu. Kecekcokan itu biasanya timbul karena ada yang tidak jujur, ada yang nggak lurus gitu Bun. Kalau lurus lempeng jujur nggak akan ada cekcok. Itu biasanya. Jika ibu melihat ada ketidakberesan, kemungkaran, kemaksiatan, ketidakjujuran, apa yang buruk-buruk pokoknya, gimana tindakan kita? Apa kata Rasul? Kita wajib merubahnya. Pertama, rubahlah dengan tanganmu. Udah Bun? Tangan itu bisa maknanya kekuasaan. Tangan itu bisa maknanya dengan duit. Contoh. Ibu jadi RT, gitu kan? Di pos ronda ternyata kerjaannya anak muda mabok-mabok melulu. Yang bisa merubah atau mengusir kita Pak RT, gitu kan? Nah itu apa? Rubahlah pos RT, jangan sampai untuk ajang minum-minuman, untuk ajang main judi. Pos RT gunanya untuk rapat, anjang sana. Ini mah gak malam anak muda di situ menenggak, mabok, main judi, segala macam deh tuh. Nah, ibu nggak bisa ngerubah, RT bisa ngerubahnya pakai tangan. Maksudnya karena dia punya kekuasaan, ini aturan, ya kan? Dilarang mabok-mabokan, tantangan RT ceplok, ya kan Bu? Yang ngomong kan, ibu yang ngomong kuat gak? Ya kan Bu, bukan siapa-siapa. Itu maknanya rubahlah dengan tangan. Bukan mukul, bukan Bu. Bukan gampar, kekuasaan. Iya kan? Itu anak-anak mabuk karena nganggur. Ibu ternyata pengusaha. Yuk ke rumah saya. Kasih makan, kasih minum, kasih baju, jalan-jalan. Setelah itu dikasih kerjaan. Ngerti Bu? Bapak ada kerjaan nih, pada mau nggak? Ada konveksi nih, buang benang, bikin kancing, apalagi apalah gitu loh Bu ya. Maaf, ibu ngerubah nggak itu? Pakai tangan nggak Bu? Tangan tuh apa? Karena dia orang kaya punya usaha, maka dia rubah dengan keuangan dia Bu, dengan kekuasaan dia. Lama-lama anak-anak nggak mabok karena apa? Karena dia udah bekerja. Gitu Bu. Pas saya nggak mau kerja, saya mau sekolahin. Ada RT. Pas saya mau jualan dagang, iya didagangin, dikasih uang sama RT karena ada dana apa? Bansos, bansus.
Ya kan? Ada bansis, bansos. Ya Bu ya, apa namanya? Maka merubah itu Bun memang yang paling enak itu ya penguasa. Ya kan? Coba sekarang, Ibu pulang ke Jawa, saya bilang Jawa Timur. Dulu ya Allah macet berhari-hari, pulang sampai berapa 35 jam, 40 jam pulang ke Jawa Timur. Karena apa? Karena yang namanya apa? Pantura macet bener. Karena gimana Bu? Biasanya 15 jam, 7 jam nyampe. Iya. Tol terus. Maaf, dirubah nggak? Berubah. Iya kan? Kekuasaan kan? Presidennya siapapun bisa berubah itu Bu. Maaf, nggak harus Jokowi doang gitu maksudnya. Mau namanya siapapun bisa berubah. Itu nggak ngomong kan? Negara Saudi Arabia, negara mana? Kita mau bikin tol. Kalian mau nggak investasi berbagi hasil bla 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 bla. Kan gitu Bun. Ini yang ngomong kira-kira RT apa presiden? Namanya fal yughayyir biyadi, rubahlah dengan tangan. Gitu loh Bu. Pak Jokowi nih, kebetulan Allah kasih presidennya Jokowi. Ya dia kudu merubah demi untuk rakyatnya. Gitu loh Bun. Mau namanya Jokowi kek, Jikiwi kek, Bu Dewi kek. Yang penting kita bisa merubah, kenapa? Karena kita punya kuasa. Iya kan Bu? Akhirnya orangnya bikin apa? Bikin guyon, bikin bercanda. Dulu kamu ngambil Jokowi ya? Nggak milih Mbak, kata adik saya. Turun dari tol. Yang botol Jokowi. Bukan lah. Ya kan? Kebetulan ya, alhamdulillah dia dikasih Allah jadi apa? Yang rubah ya dia kan gitu. Begitu Bun. Jadi makanya begini Bun. Untuk merubah sesuatu itu emang perlu kendaraan. Bukan mobil. Contoh, merubah lingkungan perlu dulu jadi RT. Kendaraannya RT bisa merubah, ya kan Bun? Merubah Bungur Selatan atau mana perlu jadi lurah, ya kan? Kendaraannya lurah dulu, baru bisa merubah. Gitu. Maka kalau saya gini Bun, semua orang tidak boleh benci dengan politik, ya kan Bun? Karena lewat politik itulah orang jadi inu. Kalau udah jadi harapannya adalah pakai hadis ini, fal yughayyir biyadi. Kalau ada kemungkaran maka rubahlah dengan tanganmu. Karena dia udah DPR, nah kan Bu ya. Dan politik itu rubah dong kampungnya. Rubah dong dapilnya. Dapil daerah pilihan. Bu Dewi dapilnya adalah DKI 1 meliputi mana. Di kursi dia duduk di kursi DPR empuk. Apakah duduk mulu perlu turun, perlu merubah nggak? Perlu turun, perlu merubah. Ya kan yang milih kita ya Bu ya. Dia duduk karena coblosan dari kita. Kita butuh apa teriak buat Bu DPR? Buat mampet nih. Terus dia marah-marah. Emang gue bagian got? Lah ya iyalah. Iya kan? Karena ente punya kekuasaan, tinggal bilang sama apa Menteri tinggal bilang, Pak Menteri, ayo dong tolong di kampung saya ini anggota mampet anu. Tinggal bilang doang Bu dia mah. Namanya apa? Bersinergi dengan stakeholder yang berhubungan. Itu besarnya Bu. Sinergi dengan stakeholder yang berhubungan. Enggak di sendiri. Bisa ngetok Menhub, ya kan Bu? Bisa ngetok Kemenak, ajak kerja bareng. Punya jabatan dia bisa aja kita Bu. Nah kalau kita mungkin enggak? Ya nggak mungkin. Makanya fal yughayyir biyadi ini Bu, siapa yang punya kemungkaran, lihat maka rubahlah dengan tanganmu. Teman saya nih, kata dia nih Bu Dewi, tahu nggak, teman di depan rumah saya itu tiap malam anak mabuk. Tanah Abang rumahnya Bu, kayaknya juga ada semacam apa transaksi juga. Dia lapor ke polisi, telepon dia ke polisi, Kelurahan Gambir 20 mana gitu, besar loh mana. Rumah saya kalau malam coba intip, gitu bener Bu. Tolong lindungin saya. Bener. Kata teman saya itu, Wirawiri itu orang yang tukang es batu lah. Ya mah, tukang ikan, tukang sendal sepatu. Padahal itu polisi. 3 hari langsung digerebek itu anak semua. Udah, yang lapor aman gak? Aman kok. Ini maknanya man ro'a minkum munkaran fal yughayyir biyadi. Rubahlah dengan tanganmu. Telepon polisi pun. Polisi pun gak akan buka nama ibu. Sekarang begitu Bun. Sekarang begitu, nggak apa-apa. Pak, tolong lihatin Pak alamat ini. Oh kayaknya rumah kos itu bikin mesum deh Pak.
kayaknya ada pesta sabu tiap malam deh Pak, soalnya rame gitu kan. Maaf ya Pak, lindungi saya. Oh iya pasti lindungi, mana alamatnya Bu? Dia nggak akan langsung Bu, kadang sebulan dulu dia, bahkan dia bisa masuk ke situ beli sekarang Bu, ya kan, jadi temennya, jadi sahabatnya, pembeli nyamar, tahu besok udah itu diringkus semuanya. Maaf, kita pahala nggak? Pahala, Ibu jangan takut. Namanya fal yughayir biyadi. RT bukan, RW apa lagi? Tapi kita bisa merubah kok keadaan yang jelek. Karena apa? Karena kita punya cara. Telepon polisi. Sekarang mah gampang Bu, gampang. Jangan Ibu sendiri. Ya jelas itu. Jangan pahlawan kesiangan Bu, betul nggak? Jangan langsung jadi pahlawan. Biarkan polisi yang kita tinggal lapor doang. Pak maaf, kalau saya salah maafin ya, kayaknya sih gitu. Soalnya tamunya hilir mudik Pak, anak-anak muda takutnya ada transaksi narkoba doang saya mah. Itu rumah kos Pak, yang punya kosnya jauh. Gitu kan? Saya tetangganya. Gitu. Enggak akan buka, polisi enggak akan buka. Itu maknanya man ra'a minkum munkar falyughayyir biyadihi. Dirubah dengan cara itu. Dengan tangan ibu, dengan kemampuan ibu, dirubah lah. Dirubah gitu. Nah, ini butuh keberanian Bu, ya kan? Butuh taktik, butuh keberanian. Nah, sama anak-anak remaja dimain-main, terus maghrib main Bu. Ajak rumah ibu dibeli makanan. Spaghetti, ngobrol. Lama-lama rumah ibu ngaji deh. Berubah nggak Bu? Besok bikin bikin singkong goreng. Besok lagi bikin apa? 10 hari aja Bu kurban gitu. Itu namanya demen sama ibu. Demen. Kalau demen sama kita, apa yang kita omongkan? Dengerin. Bikin temen dulu ibu anak-anak. Tapi kurban dulu Bu, ya nggak? Kurban bikin spaghetti, kurban bikin apa lagi. Tapi nggak apa-apa. Semua demi apa? Semua demi Sadaqallahul. Cukup ya Bu ya? Ya ada jam 3 lebih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdal hamidin ya ilahana ilaha wahida la ilaha illa anta ya rahmanu ya rahim irhamna ya Allah irhamna ya Allah irhamna ya Allah warham aba'ana warham ummahatina warham jaddana warham jaddatina warham ahla kuburina Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma barik fi rizqina wa fi auladina wa fi dhurriyyatina Allahumma ya Allah terima amal kami ya Allah. Terima amal kami ya Allah. Terima amal kami ya Allah. Solehkan kami ya Allah. Berkahi kami ya Allah. Manfaatkan ilmu kami ya Allah. Sehatkan cucu kami ya Allah. Ya Allah, jadikan yang terbaik segala buat anak kami ya Allah. Teman terbaik, guru terbaik, cucu terbaik, ilmu terbaik. Amin 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 ya Allah. Berbatil Fatihah. Amin 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 ya robbal alamin.